Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Perkenalkan, saya Asnita Wati, guru biologi SMA Negeri 8 Pekanbaru Riau. Pada kesempatan ini saya akan mengambil proyek penguatan profil Pancasila atau P5 dengan tema Bangunlah Jiwa Raga dan mengambil topik sopan dan santun. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau kita kenal dengan P5 dalam kurikulum Merdeka berbasiskan kontekstual, di mana sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan masalah yang ada di sekolah. Nah, Indonesia umumnya dan Riau pada khususnya terkenal dengan budaya ramah tamah dan sopan santunnya. Melemahnya sikap sopan dan santun para peserta didik merupakan sebuah keresahan yang dirasakan oleh pendidik dan juga orang tua, di mana peserta didik sekarang jauh dari sopan santun yang diharapkan oleh guru di sekolah. Siswa tidak lagi menganggap guru sebagai seorang yang dipanuti di sekolah, sebagai seorang pemberi ilmu yang harusnya disegani oleh para siswa. Nah, karakter budaya sopan santun yang sudah menenek moyang kepada Indonesia saat ini sudah mulai semakin melemah. Makanya perlu diadakan sebuah perbaikan praktek baik berkenaan dengan tema sopan dan santun. Kemudian peran saya dalam praktik baik ini bukan hanya sebagai seorang fasilitator yang memberikan materi sopan dan santun, tapi lebih kepada ditekankan terhadap praktik atau panutan kepada siswa tentang sikap sopan dan santun dalam kesehariannya. Beberapa hal yang dapat menjadi sebuah tantangan untuk pelaksanaan praktik baik sopan dan santun ini, yang pertama adalah arus globalisasi, di mana remaja memiliki kebebasan untuk bergaul secara bebas tanpa batas. Yang kedua, tentang kebebasan dari peserta didik menggunakan media sosial, baik itu dari Android, HP, laptop, dan sebagainya fasilitasnya. Yang ketiga, pergaulan bebas yang merupakan dampak dari modernisasi kultur budaya yang tidak sesuai dengan adat istiadat. Yang keempat, pembiasaan sikap sopan dan santun yang kurang dilakukan oleh orang tua. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses praktik baik P5 sopan dan santun ini dimulai dari stakeholder, pimpinan sekolah, semua guru, bahkan kepada semua petugas sekolah, mulai dari petugas kebersihan, kemudian juga para pedagang yang ada di kantin sekolah. Untuk pelaksanaan praktik baik P5 yang dilakukan dengan topik sopan dan santun ini dibutuhkan strategi dan sumber daya. Adapun strategi yang digunakan adalah dengan berbagai praktik atau aksi yang dilakukan, mulai dari bermain peran, kemudian visualisasi, simulasi, maupun dari berbagai sumber yang kita gali melalui Google. Dan juga materi yang dibutuhkan adalah sopan dan santun dari berbagai suku yang kita ambil sumber dayanya dari peserta didik maupun dari guru yang mengajar, mulai dari suku Batak, suku Jawa, suku Melayu, dan sebagainya. Untuk pelaksanaan aksi praktik baik P5 ini, maka tim guru dan tim pelaksanaan P5 melakukan asesmen diagnostik kepada siswa melalui link yang akan diedarkan dan mengisi G-form yang akan dikerjakan oleh siswa. Terlihat dari diagram hasil asesmen diagnostik tersebut bahwa tema Bangunlah Jiwa Raga dengan topik di mana ada sopan, di situ ada santun menempati jumlah terbesar, yaitu sekitar 28,2%. Hasil asesmen sesuai dengan kondisi yang menjadi keresahan bagi pendidik terhadap pergeseran nilai-nilai kesopanan. Selanjutnya diadakan rapat pertemuan antara tim guru dan perwakilan dari peserta didik guna membicarakan tindak lanjut hasil perolehan asesmen diagnostik tersebut. Untuk melaksanakan praktik baik yang dimaksud maka diperlukan 4 tahapan. Pertama, tahapan pengenalan. Kedua, tahapan kontekstualisasi. Ketiga, tahapan aksi nyata. Keempat, tahapan refleksi.
Tahapan pertama, pengenalan. Maka sebelum tahapan ini dimulai, siswa dikumpulkan di aula besar SMA Negeri 8 Pekanbaru dan acara diawali dengan menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Setelah itu, fasilitator memberikan materi dengan berbagai materi atau konten. Yang pertama, tentang pemahaman dan pengetahuan arti dari sopan dan santun. Kemudian yang kedua, tentang sopan dan santun dari berbagai adat istiadat yang ada di Provinsi Riau. Yang ketiga, tentang sopan dan santun dengan berbagai strata. Kemudian akhir dari proses pemberian materi mengenai pengenalan materi sopan santun, maka di akhir proses siswa diberikan sebuah tugas untuk membuat dalam bentuk logbook terhadap sikap sopan dan santun yang mereka berikan atau yang mereka lakukan setiap hari, baik itu dengan sesama maupun terhadap yang lebih tua, sehingga siswa memiliki catatan tertentu setiap harinya apa saja sikap sopan dan santun yang sudah mereka aplikatifkan dalam kehidupan mereka. Baik, yang berikutnya adalah tahapan kontekstualisasi. Bapak Ibu guru hebat, untuk tahapan kontekstualisasi ini tidaklah dilaksanakan dalam satu pertemuan dengan tahapan pertama, yaitu dengan menayangkan di proyektor kelas masing-masing tentang praktek sopan dan santun yang kita pilih temanya melalui YouTube. Dan mereka diminta untuk melakukan diskusi tentang perilaku yang tidak baik yang mereka lihat melalui tontonan tersebut. Tahapan ketiga, kita masuk kepada tahapan aksi atau langkah-langkah dalam aksi melakukan praktik baik. Nah, di mana pada tahapan aksi ini kita memiliki pertemuan atau tatap muka yang lebih panjang. Karena pada tahapan aksi siswa diminta mempraktikkan secara aplikatif dalam bentuk role model, sehingga siswa mensimulasikannya di depan kelas dengan berbagai tipe kesopanan dan kesantunan yang dimaksud dalam materi yang sudah mereka dapatkan pada pertemuan berikutnya. Kita masuk kepada tahapan terakhir, yaitu tahapan refleksi. Pada tahapan ini, siswa diminta baik secara individu maupun secara kelompok untuk membuat sebuah aktivitas yang dibimbing oleh tim P5-nya. Ada 2 aktivitas yang akan dilakukan. Yang pertama adalah membuat jurnal visual teknik digital. Di dalam kegiatan ini, siswa diminta membuat sebuah konsep, baik itu melalui foto, menggambar, mengkolase, dan sebagainya. Aktivitas ini merupakan output atau feedback dari proses pembelajaran yang dilakukan siswa, terutama untuk meningkatkan soft skill dalam keterampilan secara moralitas maupun karakter peserta didik. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak pembelajaran secara esensial dalam sebuah proyek, sehingga menjadikan landasan untuk membangun karakter peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak guru hebat di seluruh Indonesia, aktivitas kedua dari proses refleksi adalah testimoni. Topik sopan santun ini berdampak baik bagi perilaku dan kebiasaan para siswa dan Siswa-siswi SMA Negeri 8 Pekanbaru sudah menerapkan etika sopan santun yang sesuai dengan apa yang kami harapkan. P5, saya rasa ini topik yang sangat menarik dan sangat penting untuk remaja kita saat ini. Demikianlah Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara, praktik baik P5 di SMA Negeri 8 Pekanbaru. Semoga dapat menginspirasi bagi kita semua dan dapat diaplikatifkan di sekolah Bapak Ibu guru masing-masing. Salam sehat, semoga kita sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.